Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kita jelaskan sedikit ya. Nah, channel kita ini berisikan tentang kumpulan tutorial nanti teman-teman ya. Nanti banyak banget tutorial teman-teman ya, baik itu Excel, kemudian Word, atau tutorial lainnya teman-teman ya. Nah, untuk tutorial di channel kita semoga bermanfaat teman-teman ya. Harapan kita itu bisa membantu teman-teman ya. Dengan kita membuat channel tutorial ini setidaknya bisa membantu teman-teman baik dalam dunia kerja, kemudian dunia pendidikan atau segala bidang lah teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas ini teman-teman ya. Kayaknya banyak banget dipakai nih cara ini teman-teman ya. Nah kasusnya gini teman-teman, kita punya data nih banyak teman-teman ya. Misalkan ini kan 15 sampel kita, misalkan ratusan teman-teman, bahkan ribuan. Nah, ada beberapa data yang duplikat misalkan. Nah, masa iya kita harus cari salah satu kayak ini teman-teman ya? Ada nggak data duplikat ya? Ada nggak sama ya? Itu kan nggak efektif banget teman-teman. Malahan nanti ada yang kelewat teman-teman dan makan waktu ya. Nah, kalau datanya duplikat itu apa ya? Kayak fatal banget teman-teman ya. Kayak kita menghitung laba rugi nih. Ada satu produk yang duplikat, kemudian harga juga kita duplikatkan. Otomatis kan apa ya? Kayak subtotal atau grand totalnya kan juga beda teman-teman, juga bertambah gitu loh. Barang yang duplikat jadi dua gitu ya teman-teman ya. Barang kita inputkan jadi duplikat, otomatis kan harganya jadi dua gitu teman-teman. Nah, nanti kita bakal kasih tahu dua cara teman-teman ya. Dua cara untuk cara cepat menemukan kemudian menghapus data yang duplikat teman-teman. Nah teman-teman, ini hanya untuk sampel ya. Nanti data yang sebenarnya teman-teman kan ketemu nih, atau teman-teman punya data tersendiri nih. Tapi caranya sama teman-teman ya, untuk cara menemukan dan menghapus data yang duplikat. Oke, yang pertama ini teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, kita langsung aja pembahasan. Nah, kita kan udah punya data ya teman-teman ya, udah punya data. Misalkan ini kayak data siswa lah, data siswa teman-teman ya. Kita udah menyiapkan tadi data siswa. Misalkan ini nomor, kemudian nama, tempat tanggal lahir, tempat lahir, kemudian alamat kelas. Nah, ini hanya sebagai sampel teman-teman ya. Oke, kita mulai ke cara pertama. Nah, cara pertama gini teman-teman. Kita tunjukin dulu deh sebelum kita masuk ke ini teman-teman. Udah bisa belum ya bikin table ya, bikin table kayak gini. Nah, biasanya kan kita bikin table kayak gini teman-teman ya, table kayak gini. Kita langsung klik ini nih untuk table. Untuk tabel teman-teman, sorry bukan table ya, nanti meja lagi. Untuk tabel ini. Nah, ini kan cara biasa teman-teman ya, cara yang kita sering gunakan untuk buat tabel biasa. Kita ada cara uniknya teman-teman. Teman-teman blok, oke. Kemudian teman-teman di keyboard tekan Ctrl T. Nah, di sini kan muncul teman-teman ya. Setelah di keyboard tadi kita tekan Ctrl kemudian huruf T. Nah, ini kan muncul nih. Ini kan ada kayak centang nih, My Table has headers. Kita centang teman-teman ya. Kenapa dicentang? Karena kita kan punya headers nih, nomor, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat dan kelas. Kita okekan. Nah, kelihatan lebih menarik teman-teman ya. Kalau ini tinggal geser aja. Nah, di sini juga banyak pilihan teman-teman. Mau yang mana nih? Ya kan, untuk bentuk tabelnya ini kan lebih enak teman-teman ya. Lebih kayak apa ya? Kayak lebih berwarna kan teman-teman ya, asik lihatnya. Nah, kayak yang pertama tadi monoton teman-teman ya. Nah, gini, oke. Nah, misalkan mau pilih ini nih, dia otomatis. Gitu, mau pilih ini dia otomatis. Nah, gitu teman-teman. Untuk shortcutnya nih ya, Ctrl plus T. Sebenarnya sih udah kita di video kita sebelumnya dibahas teman-teman ya. Ada tuh video 25 kumpulan shortcut Excel teman-teman. Oke, di sini kita ini teman-teman ya, kita undo dulu. Oke, karena kita butuh untuk cara berduplikat nanti teman-teman, kan dia warna-warni nanti teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Untuk cara pertama, ini teman-teman, kita blok. Ini kayak ini ya, misalkan kolom nama siswa kita blok karena kita ingin mencari nama duplikat di kolom siswa yang mulia. Kita blok semua dulu. Oke. Cara pertamanya gini, kita home, kemudian kita masuk ke menu conditional formatting. Kita pakai cara conditional formatting teman-teman. Klik ini. Di sini hide like cell. Ini teman-teman yang pertama ya, hide like cell rules. Kemudian kita cari ini duplikat value, apalah ini aja. Bahasa Inggrisnya kita klik inilah pokoknya. Kemudian nah, teman-teman dia udah warna ya. Nih lihat nih, data yang duplikat dia sudah ada warna sendiri teman-teman ya. Misalkan ini kan kita pilih duplikat nih. Kita pilih yang unik. Nah, dia hanya apa ya, kayak menampilkan data-data yang unik teman-teman ya. Ini kan warna yang unik nih. Misalkan kayak Alfioni, kemudian Ajeng, Anissa. Nah, itu kan dia unik teman-teman ya. Unik artinya dia apa ya, nggak punya duplikat gitu. Namanya dia unik teman-teman ya. Kalau kita pilih yang duplikat, nah dia ini teman-teman ya. Ini untuk warna duplikat ini kan.
misalkan Aan, ya kan Aan punya duplikat juga nih antara baris kedua ke baris 14 ini. Nah, di sini kita juga bisa kasih warna. Nah, ini teman-teman ya. Kita ada warna nih, like, yellow, command green, like, red, border, ini teman, atau custom format. Kita bisa nyari warna warna yang lainnya. Misalkan kita nggak mau warna itu. Nah, ini tinggal pilih aja teman-teman ya. Nah, terserah teman-teman, sesuai ya kayak keinginan kayak selera ya. Karena selera masing-masing itu beda teman-teman ya. Oke. Kita pilih ini warna kuning misalkan. Kita tinggal oke kan. Oke. Tinggal oke teman-teman. Nah, udah kan? Udah warna dia. Kita bisa kita edit ini. Kita edit Angga Satria Utomo. Kayaknya dia punya duplikat deh. Angga nih punya juga dia di kolom berapa ya? 13 sama berapa ini, sama 8. Oke, kita cari yang Anpa Yubi aja teman-teman. Oke, kalau kita rubah di sini jangan tambah i-nya, satu huruf i, dia udah otomatis teman-teman hilang ya warnanya, karena kan dia nggak duplikat. Di sini kan Anpa Yubi, sedangkan sini i-nya double. Nah, itu teman-teman enaknya ya. Nah, kita kasih satu lagi deh, dia otomatis jadi warna kuning teman-teman. Oke, karena dia duplikat. Gitu teman-teman, jadi kita kayak nggak akan duplikat lagi data teman, karena kita sudah tahu ya, oh ini data duplikat teman-teman. Oke, nah teman-teman, caranya tadi gini ya, kita blok ini kolom nama siswa, kemudian kita home, kita masuk ke conditional formatting, di sini highlight cell, kemudian kita pilih duplicate values, ini teman-teman ya, duplikat ini, kemudian kita klik. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ya. Nah, untuk warnanya mau apa? Ini ada unique warnanya apa, kemudian duplikat warna apa, kemudian di sini ada warna juga yellow, atau bisa custom format. Kemudian pilih di sini, misalkan teman-teman ya, mau warna apa. Kemudian kita klik warna yang kita suka, kemudian klik OK. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian klik OK. Nah, simpel teman-teman gitu ya. Nanti kita bisa ganti nih. Misalkan i-nya double, ya otomatis hilang karena di data ini nggak duplikat yang i. Oke. Kita enter lagi, nah di warna kuning. Oke teman-teman, kita akan Z dulu ya. Kita masuk ke cara 2. Oke. Nah, cara keduanya gini teman-teman. Oke. Kita blok dulu, kita blok lagi teman-teman ya di data kayak nama siswa teman-teman ya. Ini cara kedua teman-teman ya, untuk menemukan data duplikat dan menghapusnya. Oke. Kita masuk ke menu data, kemudian kita cari teman-teman remove duplicate. Nah, ini ada dua pilihan teman-teman. Jangan ini ya, warning ini jangan, peringatan ini jangan takut teman-teman ya. Di sini ada dua pilihan, expand to selection atau continue the current selection, teman-teman ya. Nah, kita expand aja deh, kita expandkan dulu ya. Kita remove duplicate. Nah, teman-teman, tinggal dipilih ya, kolom mana yang mau dicari data yang duplikatnya teman-teman dan menghapusnya ya. Misalkan kolom A, kolom B, kolom C, misalkan kita mau menghapus di kolom A aja nih, atau di kolom B. Nah, gitu teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman ini kan kita masih bingung nih. Kalau teman-teman ada yang bingung, misalkan kolom B ini kolom yang mana gitu loh, ini atau inikah gitu teman-teman ya. Caranya gini, kita bikin table dulu teman-teman ya, bikin tabel dulu. Oke, sama teman-teman ya, kita bikin tabel yang bagus deh. Di keyboard teman-teman tinggal tekan Ctrl kemudian huruf T. Nah, di sini kita centang my header teman-teman ya, karena kita punya header nih. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan dulu untuk tabelnya, kita rapikan dulu. Nah, caranya gini teman-teman. Oke, sama kayak tadi ya, kita blok kolom siswa. Oke, terserah teman-teman yang mau blok dari atas atau dari bawah, terserah. Kemudian kita masuk menu data, kemudian kita masuk ke remove duplicate teman-teman, ke sini. Kemudian nah, ini kan udah tahu namanya teman-teman ya, udah ada namanya ya, Kemudian kita pilih kolom mana yang mau dihapus teman-teman ya. Misalkan kita tadi kan mau kolom nama nih, ini kita uncentang semua. Oke, uncentang semua, kemudian klik OK. Nah, hilang kan teman-teman ya, hilang kan. Nah, nggak ada lagi kan teman-teman ya data duplikatnya. Nah, ini teman-teman, otomatis dia untuk data duplikatnya otomatis terhapus teman-teman. Oke, kita Ctrl Z lagi. Nah, gitu teman-teman ya untuk caranya. Kita ulangi lagi teman-teman. Pertama kita blok kolom nama siswa atau kolom mana yang mau cari duplikatnya. Ini untuk dia otomatis langsung menghapus teman-teman. Beda yang kayak tadi ya, dia cuma menandai. Oke,
kita mengedit dan menghapusnya satu-satu teman-teman ya. Oke, ini kita blok kolom nama siswa, kemudian kita masuk ke menu data, kemudian masuk ke remove duplicate nih, kemudian nah ini kan muncul nih teman-teman ya. Misalkan kita mau apa ya, kayak mau remove di nama siswa yang duplikat teman-teman ya. Kalau mau cari tempat lahir, tanggal lahir ya tinggal centang di sini tempat tanggal lahir misalkan, yang lainnya dihilangkan gitu teman-teman ya. Oke, itu. Atau kita mau yang alamat ada duplikat, nah teman-teman tinggal centang yang alamat gitu teman-teman ya. Nah demikian teman-teman ya untuk pembahasan kita kali ini, cara mencari data duplikat dan langsung menghapusnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman ya. Oke, see you next time teman-teman.